Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk materi hari ini yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelum kita masuk pada materinya, hendaknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu terapkan peserta didik menyelesaikan masalah dalam sistem persamaan linier 3 variabel, baik itu masalah yang kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya sekarang. Sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan yang berbentuk AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, dengan A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, dan C tidak nol, maka persamaan tersebut adalah persamaan linier 3 variabel. Jadi, persamaan linier 3 variabel ini bentuk persamaannya itu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, dengan catatan bahwa A, B, C tidak boleh sama dengan 0. Baik, untuk bentuk umum persamaan linier 3 variabel yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, A2X B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Baik, sekarang kita masuk pada metode penyelesaian pada sistem persamaan linier 3 variabel. Metode penyelesaian sistem linier 3 variabel ada 3, yaitu substitusi, eliminasi, dan gabungan. Baik, yang pertama metode substitusi. Penyelesaian SPLTV dalam variabel X, Y, dan Z dengan menggunakan metode substitusi dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih persamaan yang paling sederhana. Namun sebenarnya kita bisa menentukan persamaan mana saja yang bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi X, Y, atau Z. Namun untuk mempermudah kita, maka kita harus memilih persamaan yang paling sederhana. Setelah itu, kita substitusikan nilai X atau Z atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan kedua lainnya, sehingga diperoleh persamaan linier 2 variabel. Setelah itu, kita selesaikan SPLTV yang diperoleh pada langkah yang kedua. Kemudian, kita substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah yang bagian C ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu untuk persamaan pertama, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 0. Persamaan kedua, X kurang Y tambah Z sama dengan 4. Persamaan ketiga, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2. Persamaan kedua diubah menjadi X sama dengan 4Y kurang Z. Baik, untuk langkah pertama tadi kita memilih persamaan yang paling sederhana. Jadi persamaan yang paling sederhana di sini yaitu persamaan yang kedua, yaitu X kurang Y tambah Z sama dengan 4. Kemudian kita nyatakan nilai X sama dengan 4 tambah Y kurang Z. Setelah kita mendapatkannya yaitu X sama dengan 4 tambah Y kurang Z, maka kita substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertama di sini yaitu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 0. Kita masukkan nilai X tadi ke persamaan pertama, di mana 4 tambah Y kurang Z tambah Y tambah 2Z sama dengan 0. 4 tambah Y kurang Z tambah Z sama dengan 2Z. Di sini kita menjumlahkan variabel-variabel yang sama, di mana
Di sini variabel yang sama ada dua, yaitu variabel Y dan variabel Z. Kita jumlahkan Y tambah Y sama dengan 2Y, min Y tambah 2Z sama dengan Z. Kemudian kita pindahkan 4 ini ke ruas kanan menjadi negatif 4, sehingga Z sama dengan min 4 min 2Y. 2Y dipindahkan ke ruas kanan juga menjadi min 2Y, sehingga kita peroleh persamaan Z sama dengan min 4 kurang 2Y. Setelah itu, kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Persamaan keempat tadi di sini yaitu ini. Persamaan keempat tadi itu ini, X tambah Y. X sama dengan 4 tambah Y kurang Z. Untuk persamaan tadi kita substitusikan pada persamaan ketiga, yaitu di sini. Sehingga 3 nilai X-nya tadi kan ini 4 tambah Y kurang Z. Kita masukkan pada persamaan ini, 3 dalam kurung 4 tambah Y kurang Z tambah 2Y tambah Z sama dengan 2. 3 ini kita kalikan ke dalam persamaan ini, ke dalam 4 tambah Y kurang Z, sehingga diperoleh 12 tambah 3Y kurang 3Z tambah 2Y tambah Z sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 6. Persamaan ke-5-nya tadi ini, Z sama dengan min 4 kurang 2Y. Dan persamaan ke-6 ini yang barusan kita selesaikan, 5Y kurang 2Z sama dengan min 10. 5Y dikurang 2, kita masukkan nilai Z tadi, yaitu persamaan ke-5 tadi, min 4 kurang 2Y sama dengan min 10. 5Y min 2 kali min 4 itu positif 8, min 2 kali min 2Y sama dengan 4Y sama dengan min 10. Sehingga 5Y tambah 4Y yaitu 9Y sama dengan min 10. Min 8 ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga min 10 dikurangi 8 yaitu min 18, sehingga 9 dikurang 9 sama dengan min 18. 9Y sama dengan min 18 sama dengan Y sama dengan min 18 bagi 9, sehingga diperoleh Y sama dengan min 2. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai Y, maka kita dapat mensubstitusikan Y pada persamaan ke-5. Persamaan ke-5, Z sama dengan min 4 dikurang 2Y. Z sama dengan min 4 dikurang 2. Kita ganti nilai Y tadi menjadi min 2, sehingga Z sama dengan min 4 min 2 kali min 2 yaitu 4, sehingga Z sama dengan 0. Karena kita sudah mengetahui nilai Y dan nilai Z, maka sekarang kita akan menentukan nilai X. Kita ambil persamaan yang keempat, X sama dengan 4 tambah Y kurang Z sama dengan 4 ditambah min 2 kurang 0 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 2 dan 0. 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 2 dan 0. Di mana 2 ini adalah X, min 2 adalah Y, dan 0 sama dengan Z. Baik, sekarang kita masuk pada
metode eliminasi. Penyelesaian SPLTV dalam variabel X, Y, dan Z dengan menggunakan metode eliminasi dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi variabel X atau Y atau Z sehingga diperoleh SPLTV. Sorry, ada kesalahan, ini SPLTV. Eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z sehingga diperoleh SPLTV. Sebenarnya di sini adalah T, SPLTV. Setelah itu, selesaikan SPLTV pada langkah pertama dengan mengeliminasi variabel kedua untuk mendapatkan nilai variabel ketiga, atau mengeliminasi variabel ketiga untuk mendapatkan variabel kedua. Ulangi langkah A dan B dengan pemilihan variabel berbeda sampai dapatkan nilai dari ketiga variabel. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Untuk contoh soal metode eliminasi, kita di sini untuk persamaan pertama yaitu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Untuk persamaan ketiganya, yang pertama kita mengeliminasi nilai Z dari persamaan pertama dan persamaan kedua sehingga X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. Karena nilai koefisien nilai Z di sini tidak sama, sehingga kalau kita kurangi atau tambahkan nanti tidak akan nilai Z tidak akan menjadi 0, maka kita masing-masing ruas kita kalikan dengan, untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 3 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 2 sehingga diperoleh 3X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 27. Kedua ruas kita kalikan 3, berarti 3 kali X yaitu 3X tambah 3 kali Y sama dengan 3Y tambah 3 kali 2Z sama dengan 6Z sama dengan 3 kali 9 yaitu 27. Begitu juga dengan persamaan kedua, hanya untuk persamaan kedua dikalikan dengan 2 sehingga diperoleh persamaan 4X tambah 8Y kurang 6Z sama dengan 2. Sehingga kita jumlahkan, karena nilai di sini untuk persamaan pertama nilai Z-nya positif dan nilai Z untuk persamaan kedua itu negatif, sehingga kita bisa menjumlahkannya sehingga nilai Z akan menjadi 0. Kita jumlahkan 3X tambah 4X sama dengan 7X. 3Y tambah 8Y sama dengan 11Y. 6Z kurang min 6Z sama dengan 0. 27 tambah 2 sama dengan 29. Ini persamaan keempat. Selanjutnya kita eliminasi Z dari persamaan 2 dan 3 sehingga kita peroleh untuk persamaan keduanya 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Agar kita dapat menghilangkan nilai Z, maka kita harus menyamakan nilai koefisiennya, di mana untuk persamaan kedua tadi ini kita kalikan dengan 5 dan persamaan ketiga kita kalikan dengan 3 sehingga 10X tambah 20Y kurang 15Z sama dengan 5. 9X tambah 8Y kurang 15Z sama dengan 0.
sehingga 10x dikurang 9y sama 10x kurang 9x sama dengan x, 20y kurang 18y sama dengan 2y, min 15z kurang min 15z sama dengan 0, 5 kurang 0 sama dengan 5. Ini persamaan kelima. Selanjutnya kita eliminasi nilai x dari persamaan 4 dan 5 sehingga kita peroleh persamaan keempat dan ke-5, sehingga 7x sama dengan 11y sama dengan 29, x tambah 2y sama dengan 5. Untuk mendapatkan nilai y, maka koefisien dari x sendiri harus bernilai sama. Kita samakan, maka untuk persamaan yang keempat tadi kita kalikan dengan 1 dan persamaan yang kelima kita kalikan dengan 7, sehingga 7x tambah 11y sama dengan 29. Untuk persamaan kelimanya 7x sama dengan ditambah 14y sama dengan 35. Kita kurangi, 7x dikurang 7x sama dengan 0, 11y kurang 14y sama dengan min 3, 29 kurang 35 sama dengan min 6, min 3y sama dengan min 6. Kita dapat menentukan di sini y sama dengan min 6 dibagi min 3, sehingga y sama dengan min 2. Sekarang kita masuk pada metode gabungan. Baik untuk metode gabungan ini sendiri itu metode eliminasi dan metode substitusi yang digabung. Yang pertama yaitu di sini ada satu contoh soal mengenai metode gabungan, yaitu x tambah y tambah 2z sama dengan 9, 2x tambah 4y kurang 3z sama dengan 1, 3x tambah 6y kurang 5z sama dengan 0. Yang pertama kita menggunakan metode eliminasi. Baik untuk metode eliminasinya sendiri, kita eliminasi persamaan ke-1 dan ke-2 sehingga kita peroleh 7x tambah 11y sama dengan 29. Ini seperti cara yang kita gunakan tadi, metode eliminasi sebelumnya. Selanjutnya kita mengeliminasi persamaan kedua dan ketiga sehingga kita memperoleh nilai x tambah 2y sama dengan 5. Setelah itu kita eliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima, sehingga kita memperoleh nilai min 3y sama dengan min 6. Cara ini sudah kita pelajari pada slide sebelumnya, sehingga teman-teman bisa mempelajarinya. Setelah kita mendapatkan nilai y, sehingga kita dapat mensubstitusikannya pada persamaan kelima, sehingga kita peroleh x sama dengan 1. Setelah mendapatkan nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 2, kita substitusikan pada persamaan yang pertama, sehingga kita mendapatkan nilai z sama dengan 3. Jadi nilai x di sini yaitu 1, nilai y 2, dan nilai z sama dengan 3. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih ya Allah.